What have I done to make you hate? I need another favor. 0854 is now closed. What did you do? Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Oke, di video kali ini saya bakal melanjutkan lagi episode ke-9 dari serial The Purge season kedua. Terakhir kita tahu kalau Ryan dan kawan-kawan sudah memantau Tommy yang akan dipindahkan. Nah, mereka tentu saja akan menyelamatkan rekannya itu dong. Ingin tahu kelanjutannya? Langsung saja gaspol. Kita dibawa ke sebuah acara anak-anak yang sungguh edan di masa lalu. Di sana terdapat beberapa bocah yang didoktrin ngawur soal malam pembersihan alias Purge. Wanita pemandu acaranya mengatakan jika Purge adalah sarana yang cocok untuk tumbuh kembang anak dan akan membuat negaranya maju. Dari sinilah bibit-bibit psikopat sebenarnya sudah disiapkan oleh NFFV guys. Edian. Dan salah satunya yang terkena pengaruh adalah Ben semasa kecil ini. Kita kembali ke 10 jam sebelum pembersihan tahunan selesai. Ben masih dengan kegilaannya telah berhasil melawan Turner dan Scotty. Di sini Turner meminta maaf kepada Ben atas semua yang dia lakukan dan minta Scotty dibebaskan karena masalah Ben hanya dengan dirinya saja. Tapi Ben menolak. Jika Turner ingin bebas maka dia harus membunuh Scotty. Itu syaratnya. Jika Turner tidak menuruti permintaannya, baik Turner maupun Scotty akan dia kill sendiri. Di kantor NFFV, pimpinan Vivian tetap memprioritaskan untuk mencari keberadaan Esme Carmona. Esme yang telah menyelesaikan misinya sebelumnya ternyata menuju ke sebuah tempat guys. Di sana terdapat sang adik yang membawa Esme ke sebuah ruangan penuh dengan komputer dan rekan-rekannya. Sepertinya ini adalah kelompok perlawanan yang bertujuan menjatuhkan NFFV. Sedangkan di ruang Markus, tetangga-tetangga gilanya sudah mulai berusaha menjebol rumahnya. Mereka bahkan sudah all in untuk urusan mempurge Markus bersama keluarganya. Di dalam sendiri, kebakaran akibat lemparan molotov dari tetangganya menjadi titik bahwa perang akan segera dimulai. Sementara itu, Tommy telah sampai di sebuah tempat yang belum diketahui di mana. Tapi hal yang diketahui adalah Tommy bersama narapidana lainnya akan dijual kepada orang kaya untuk di-purge malam itu. Jadi polisi tidak perlu repot-repot mengurus mereka lagi dan tentu saja mendapatkan uang yang banyak. Ryan dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Dengan uang yang mereka miliki, Ryan menyusup ke dalam acara orang-orang kaya yang sepertinya akan menjadi pihak yang membeli Tommy dan narapidana lainnya untuk dibersihkan. Acara dimulai dengan pembagian senjata yang akan digunakan. Sialnya, senjata yang dibagikan sangat jadul dan malahan senjata milik Ryan dan kawan-kawan disita begitu saja. Ryan harus memutar otak karena dengan senjata jadul itu tentu saja akan menyulitkan misi mereka. Balik ke Markus lagi, terjadi perselisihan antara Clint yang punya dendam kesumat dengan Markus dan juga tetangga lainnya. Ternyata Clint ini pengen menghabisi semua orang di rumah itu tanpa terkecuali. Sedangkan tetangga lain hanya ingin Markus saja, karena urusan utama kan sama Markus aja guys. Tapi Clint ini keras kepala dan gak mau kalau hanya Markus sehingga tetangga lain pun diancam dan tidak bisa berkutik. Sam lantas dipaksa untuk mengecek terlebih dahulu ke sebuah pintu yang terbuka. Lah ya goblok, itu jelas-jelas jebakan malah. Aduh gimana toh ya. Dan benar saja saat Sam berusaha masuk dan memanggil Markus, tiba-tiba 9 jam lagi sebelum Purge selesai, Sam yang diseret ke dalam ternyata diselamatkan oleh Markus dan kawan-kawan guys. Baik loh mereka ini, nggak kayak Clint dan tadi. Markus dan Michelle berusaha mengobati Sam yang terkena jebakan dan disinilah Sam mengatakan mengenai ambisi Clint menghabisi orang-orang di rumah Markus. Turner lagi guys, dia sudah tidak bisa berbuat banyak karena Ben telah mengikat tangannya dengan parang untuk memaksa Turner mencoblos Scotty. Ini syarat agar Turner bisa bebas. Turner tentu saja menolak karena dia bukan psikopat seperti Ben. Tapi di sana Ben memaksa dan sangat memaksa Turner yang tidak berdaya dan terjadilah pembersihan. Adegan ini di skip ya guys karena lumayan mengerikan. Ke Ryan lagi, acara sebentar lagi akan dimulai. Tapi masalahnya ada orang yang kenal dan punya masalah dengan Ryan di masa lalu. Orang itu yakin kalau itu Ryan dan sudah curiga kalau Ryan punya maksud lain di acara tersebut. Tak lama suar ditembakkan dan acara sah dimulai. Mereka akan memburu narapidana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sementara Mbak Esme dan kawan-kawan sedang membuat sebuah video manipulasi untuk menjebak NFFV. Dan benar saja dengan editan sepuh ajarin dong puh. NFFV berhasil ditipu kalau Esme ada di dekat kantor NFFV, padahal tidak ada.
Ryan sendiri dikejutkan dengan tembakan entah dari mana, yang tentu saja sudah saya duga itu berasal dari orang yang mengenali Ryan sebelumnya guys. Ryan menyusun strategi dan berhasil dong. Is he alone? Yeah, do it while they're reloading. Is that a trank gun? Tak lama, Ryan berhasil menemukan Tommy dan yang lainnya. Mereka dengan cepat dibebaskan, tapi apesnya ada yang menembakkan sebuah panah berbius dan mengenai Ryan. Ryan pun tak bisa minggat dan terjatuh. Di rumah Marcus masih terjadi ketegangan karena Clint bersikeras ingin mengkill orang di rumah itu. Padahal Marcus mau menyelesaikannya secara man to man dengan Clint tanpa melibatkan orang lain. Istri Sam lantas mulai sadar kalau Clint sudah kelewatan dan mengancam balik. Diikuti tetangga lain. Alhasil Marcus ingin menukar Sam dengan Clint dan tentu saja Clint tak bisa menolak hal itu. Esme yang sedang dalam perjalanan bersama adiknya akan menuju ke sebuah lokasi yang penting. Namun di tengah jalan mereka menemui masalah yang fatal guys. Kembali lagi ke Clint, akhirnya Marcus dan dirinya bisa duduk dan membahas terkait permasalahan pelik mereka. Marcus tidak akan melakukan apapun kepada Clint, dia hanya ingin Clint sadar bahwa Perch bukanlah solusi atas semua hal itu. Dia ingin mereka damai saja dan kembali berbaikan antar tetangga, melupakan segala masa lalu buruk tersebut. Awalnya Clint masih emosi, tapi lama-lama dia mengerti dan berusaha memahami keadaan itu. Marcus pun bahagia dan menjabat tangan Clint, namun petaka datang. Let's open the door. So I took away yours. Where's me, motherfucker? Michelle tumbang guys. Usai menghabisi Scotty, Turner masih syok dan belum percaya hal yang telah dia lakukan. Turner lantas diajak oleh Ben untuk lanjut mencari mangsa lainnya di luar. Tentu saja Turner ini masih waras dan gak mau terlibat hal gila-gila dengan Ben. Dia lalu menipu Ben dan berusaha kabur dari psikopat gila itu. Di tempat lain, Esme mulai sadar sehabis mengalami kecelakaan hebat. Naasnya sang adik sepertinya pingsan atau udah innalillahi, saya kurang tahu juga guys. Yang pasti saat Esme keluar, penembak mobilnya tadi sadar kalau Esme dihargai mahal oleh NFVV dan sudah pasti dia kejar. Esme berusaha kabur menghindari kejaran orang itu. Sedangkan di kantor NFVV tiba-tiba mengalami mati lampu yang kayaknya sih kerjaan tim Esme. Di saat genting itulah mati lampu ini begitu penting. Sedangkan Turner masih terus diuber-uber oleh Ben yang tidak terima dihianati. Ya jelas, Ben kan pengen Turner ikut dia menjadi psikopat gila. Sementara itu, Marcus harus segera membawa Michelle ke rumah sakit sebelum istrinya itu kehabisan darah dan dia punya ide. Namun dia ingin melakukannya sendiri, sedangkan mantan istrinya dan suaminya harus menjaga Clint. Sedikit terdapat perdebatan tapi ya gampang lah. Marcus lalu keluar dan memohon agar Sam dan tetangga lainnya bisa memaafkan dirinya. Dia ingin menyelamatkan Michelle dan jika para tetangganya ingin memperch dirinya silahkan. Tapi para tenaga memilih membatalkan misi mereka dan berpikir jernih. Apalagi melihat bahwa Sam dan Clint pun diampuni oleh Marcus. Marcus dan kawan-kawan lantas pergi menggunakan truk sedangkan Clint ditinggal bersama tetangga lainnya. Mau diapain ya? Turner masih terus kabur dari kejaran Ben Edan. Sampailah di sebuah komplek pemakaman dan Turner berhasil mengumpat dari kejaran Ben. Apesnya buat Ben, ternyata dia diikuti oleh sekelompok orang bertopeng psikopat persis dengan apa yang Ben pakai. Ben lalu dikepung dan Turner sudah berhasil lari dari sana. Ben sekarang antara takut dan berani ini sih. Dia berusaha membujuk orang-orang itu tapi tetap saja gagal. Ben kayaknya pengen ngacur juga. Balik ke Ryan yang akhirnya sadar dari pingsannya. Ternyata orang yang membius Ryan adalah bapak-bapak sebelumnya guys. Kan nyisa satu tuh. Nah bapak ini tetap dendam kepada Ryan. Apalagi dulu Ryan pernah membobol rumahnya, ditambah rekannya tadi ditembak juga sampai meninggoy. Ryan lantas dikubur dan tak lama kemudian bapak itu tertembak. You see him? You see him? He's not breathing. Alhamdulillah Doug, Sarah, dan Tommy datang. Mereka menemukan Ryan terkubur tapi untung saja masih bisa diselamatkan. Lega bosku. Mereka pun lanjut pergi dan misi selanjutnya adalah mengambil uangnya dari para Jackals. Ya, karena sebelumnya Ryan minta bantuan para Jackals untuk ambil uangnya dari pesawat itu guys. Yang Shin menghabisi komandannya Ryan itu, si Ziv itu guys. Sementara itu Marcus dan kawan-kawan dalam perjalanan mengantar Michelle ke sebuah rumah sakit. Tapi di jalan tiba-tiba mereka menabrak seseorang. Ternyata itu adalah Babang Ben Edan. Wadidaw, kacau dan topeng tertinggal juga. Oke guys, begitu saja dulu episode ke-9 dari series The Perch season kedua. Lanjut ke final episode boy. Woo.